Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman Abdul Karim selaku Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Wali Songo Provinsi Lampung bersama dengan pengurus dan Laskar Sabilillah dari Provinsi Lampung menyatakan bahwasanya mendorong agar aparat kepolisian di Polres Karawang melakukan percepatan proses hukum terhadap para pelaku yang telah melakukan tindakan kekerasan dan dugaan perbuatan dan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian menimbulkan korban, yakni 2 orang anggota Banser yang dianiaya, termasuk juga percobaan penganiayaan dan dugaan perencanaan pembunuhan terhadap Kiai Haji Ihsan Badawi dan kemudian Tubagus Nurul Fadil atau Tubagus Mogi, sehingganya mobil yang digunakan oleh kedua kiai ini beserta rombongan dirusak oleh orang-orang yang diduga sekelompok muhibbin. Maka kami meminta kepada Kapolres Karawang, termasuk juga Kapolda Jawa Barat, termasuk juga kepada Kapolri untuk mempercepat proses hukum. Tangkap semua pelaku yang terlibat di lapangan dan tangkap siapa dalang di balik semua ini. Tangkap siapa yang mendanai, siapa otaknya, dan kami keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah tidak bisa tinggal diam. Artinya memang ketika kejadian serupa yang sudah berurut-urut dan beruntun terjadi, mulai dari Gresik, kemudian di Kota Tangerang, kemudian di Karawang, ini kejadian berurut, berarti sesuatu yang direncanakan. Maka kami tidak bisa tinggal diam. Kami memohon, kami menggunakan kata memohon kepada Mabes Polri, kepada aparat kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas dan memproses secepat mungkin siapapun yang terlibat, mulai dari pelaku di lapangan sampai otak yang mendanai dan mengendalikan massa sedemikian rupa. Seandainya aparat negara atau negara tidak hadir untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kami yang di bawah sebagai rakyat akan bergerak sendiri. Kemudian berikutnya, kami menghimbau kepada segenap pejuang di Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah untuk dapat bersabar, menahan diri dan mengendalikan emosi. Hingga saat ini kita percayakan sepenuhnya kepada penegak hukum. Selain itu, kita semua mengkonsolidasi, rapatkan barisan, adakan pertemuan briefing, semua Laskar Sabilillah dimanapun standby, siap perintah, satu komando. Apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita, kita siap laksanakan dan kerjakan. Laskar Sabilillah, Satu komando. lawan dobrak Balawi. Laskar Sabilillah, Satu komando. lawan dobrak Balawi. Laskar Sabilillah, Satu komando. lawan dobrak Balawi. Maka semua orang yang mengaku sebagai ahlul bait Nabi wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi, mengaku ahlul bait Nabi itu haram sampai dia bisa menunjukkan ini datanya. Ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi. Wa dhabatahu, dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, jika ada orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi atau dzurriyyat Nabi, ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umat muslim, terutama ulama, wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti.
illa bihaqqin, kecuali dengan data atau bukti yang benar. Semua ulama se-Indonesia rakyat tercinta ini wajib hukumnya mempertanyakan itu. Kalau ulama tidak mempertanyakan, ulama telah mengkhianati umat Islam. Ngaji kita hari ini temanya kewajiban mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlul bait itu bagian dari ibadah, bagian dari ketaatan. Jadi semua umat Islam tanpa terkecuali punya kewajiban untuk mencintai ahlul bait Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang 3 perkara. Jadi orang tua diwajibkan mengajar kepada anak-anaknya tentang 3 perkara. Yakni yang pertama, hubbi nabiyikum, yakni mencintai nabi kalian. Kita punya kewajiban untuk mencintai nabi. Wa hubbi ahli baitihi, dan ajarkan juga mencintai keluarga nabi, ahlul bait tadi itu. Wa qiraatil Quran, dan perkara yang ketiga adalah ajarkan membaca Al-Quran. Pada bagian yang pertama sudah jelas, kita wajib mencintai Nabi. Tidak dianggap beriman kita ketika tidak mencintai Nabi. Nah, pada bagian yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, ternyata kita juga diwajibkan untuk mencintai keluarga Nabi. Dan mencintai keluarga Nabi itu bagian dari ketaatan. Secara sederhana sempat ditanyakan, siapa saja ahlul bait Nabi? Yang sudah jelas itu pertama, istri-istri Nabi. Itu ahlul bait, wanita-wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa janda Nabi haram dinikah oleh siapapun. Masa sudah menjadi istri Nabi kemudian dinikah orang lain lagi? Jadi hilang gelar ummul mukmininnya. Kemudian yang berikutnya, 4 keluarga yang diharamkan untuk menerima zakat. 4 keluarga yang disebutkan Nabi, yang mereka itu haram menerima zakat. Siapa saja itu? Hum alu aliyin, yang pertama keluarganya Ali. Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Keluarganya Ali itu ahlul bait namanya. Yang kedua, wa alu Aqil, keluarganya Aqil. Jadi saudaranya Ali. Kemudian wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far, masih adik beradiknya Ali bin Abi Thalib juga. Kemudian yang keempat, wa alu Abbas, keluarganya Abbas, itu pamannya Nabi. Jadi ini 4 keluarga selain istri Nabi. Ini 4 keluarga yang ditegaskan sebagai ahlul bait, dan kita punya kewajiban mencintainya berdasarkan hadis tadi itu. Dan 4 keluarga ini juga adalah keluarga yang haram menerima zakat. Tidak boleh minta-minta sedekah. Jadi kalau ada di zaman sekarang orang ngaku cucu Nabi, Pak, terus minta-minta sedekah, udah salah itu. Tapi kalau ada orang yang ngaku cucu Nabi, kita nggak punya duit dikasih, kita punya utang dibayarin,
Anak kita nggak bisa biar sekolah, dilunasin. Nggak punya beras, kita dikasih. Entah cucu beneran atau bukan, minimal agak yakin kita kalau itu cucu Nabi. Karena memang sebetulnya Ahlul Bait itu nggak boleh ndawir, nggak boleh minta-minta sedekah gitu, ngancam ente kaya gara-gara kakek ane misalnya, tolong bagi sebagian harta ente kepada ane, nggak boleh itu. Betul-betul merusak muruah, kehormatan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya garis bawahi, karena mencintai Ahlul Bait Nabi itu adalah ibadah, adalah sebuah ketaatan, berarti hukum asalnya haram ngaku-ngaku Ahlul Bait Nabi. Jadi haram dia. Karena kita ngambil kaidah usul fikihnya begini, Pak. Al aslu fil ibadati at-tauqif kalau kata Imam Ahmad, atau at-tawaqquf. Hukum asal dari ibadah itu terlarang hingga munculnya dalil. Atau dalam bahasa yang lain, al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari segala ibadah dan ketaatan adalah diharamkan. Semua ibadah itu haram. Semua ketaatan itu haram hingga datang dalil yang menunjukkannya. Berarti kalau ingin saya sederhanakan, kita bangun korelasinya, ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan buktinya. Ngaku Ahlul Bait itu haram hukumnya kalau nggak mampu menunjukkan dalilnya. Karena orang bicara suhrah wal istifadah, kan udah terkenalnya begitu. Entar dulu, kalau begini Pak, kalau Pak Edi Irawan Arif adalah putranya Kiai Haji Arif Mahya, orang sudah tahu semua, betul nggak kira-kira? Tetapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku saya cicitnya Kiai Haji Arif Mahya, entar dulu, ini sudah 5 abad. Apalagi begini, kalau Megawati itu anaknya Soekarno, kita sudah paham, Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku anak Soekarno, namanya Suparman Soekarno Putra, entar dulu. Setahu kita kan nggak ada anaknya Soekarno yang namanya Suparman. Kalau Guntur ada, kalau Buruh ada. Nah ini penting. Jadi karena memang mencintai Ahlul Bait itu adalah ibadah dan ketaatan, maka semua orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi, mengaku Ahlul Bait Nabi itu haram sampai dia bisa menunjukkan ini datanya, ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi. Cuman satu Pak, ngaku cucu Nabi itu yang diperbolehkan. Begini, dalam darah saya mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Ini itu boleh kita ngomong begitu. Karena nggak mungkin kita keturunan monyet kalau kata Charles Darwin itu kan. Kita semua beriman, kita ini anak cucu Nabi Adam. Tapi kalau orang mengatakan saya keturunan Nabi Musa, entar dulu, kita nggak boleh langsung percaya. Orang ngaku saya keturunan Nabi Ibrahim, entar dulu. Ngaku keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entar dulu. Harus tunjukkan mana datanya, mana buktinya. Mengapa saya sampaikan begini? Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah menghimbau siapapun yang ngaku-ngaku Ahlul Bait Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi, wajib ditanyakan buktinya dan wajib diteliti. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabis syarif. Niscaya sudah semestinya
setiap orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi ini Pak, setiap orang harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis kalau kata orang sekarang, harus benar-benar sensi kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita harus benar-benar punya ghirah, punya kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, jika ada orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi atau zuriat Nabi, ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sederhanakan maksud Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, semua umat muslim, terutama ulama ini, ya kalau yang awam-awam mungkin gak bisa menelitilah, semua umat muslim, terutama ulama, wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail terhadap seorang siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti illa bihaqqin, kecuali dengan data atau bukti yang benar. Ini wajib. Mengapa saya sampaikan ini materi malam ini? Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, Pak. Itu yang jadi masalah. Beda dengan di Timur Tengah, orang nggak percaya. Kalau belum ada isbat, orang nggak percaya di sana. Tapi kalau kita, yang penting hidungnya mancung aja pokoknya. Udahlah ngaku Nabi, ngaku cucu Nabi. Jangankan ngaku cucu Nabi, ngaku Nabi aja banyak yang percaya Pak di Indonesia ini. Yang saya paling nggak masuk akal itu agama Dasun, agama Jawa Sunda itu. Nama nabinya Tugimin itu Pak. Kan nggak masuk akal kan? Agamanya Jasun, nabinya Tugimin. Repot kalau sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Repot kita baca sholawatnya itu kan. Ini masalah ini. Makanya Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk itu semua. Makanya kita harus punya kecemburuan. Tapi juga saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, entoh sebetulnya buat apa sih membangga-banggakan nasab juga, kalaupun benar misalnya, buat apa membangga-banggakan nasab? Dikarenakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya lamban, sholatnya malas, ke masjid juga enggak, amalnya lamban, lam yusri' bihi nasabuh. Nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar kemuliaannya. Enggak bisa. Mau anak siapa Pak? Enggak peduli anak siapa. Karena begini, ini sekarang urusan nasab ini sudah banyak disalahgunakan. Pertama begini, ada orang yang merasa menjadi kasta tertinggi dalam agama. Seakan-akan di Islam ini belakangan ya Pak, ada kasta nomor 1, kasta paling mulia. Jadi ini ada cucu Nabi, kasta tertinggi, ada ahwal. Ahwal itu kita nih, orang-orang pribumi yang dikatakan ahwal itu, orang-orang biasa, di mana syarifah kata mereka, yang perempuan haram, hukumnya haram ini Pak, oleh mereka diharamkan nikah sama laki-laki pribumi. Ini kan sama saja di Islam sudah menciptakan kasta baru. Padahal dalam peristiwa Futuh Mekah di depan Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah setelah menghapus dari kalian semua kebanggaan
feodalisme, kesombongan jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan keluarga mereka. Itu jahiliyah. Makanya tadi kita mesti bertanya, Pak, kalau ada orang-orang yang membanggakan nasabnya, nggak mungkin dia cucu Nabi. Karena kalau cucu Nabi setidak-tidaknya dia punya akhlak, walaupun nggak 100% nyontoh Nabi, minimal ada yang dicontoh dari Nabi. Nggak mungkin dia akan membanggakan nasabnya, nggak mungkin. Nggak mungkin dia akan menjual nasabnya. Apalagi tadi, Pak, untuk alat kebanggaan tadi. Apalagi untuk merasa menjadi warga agama kelas 1. Kemudian ada muncul yang doktrin-doktrin yang namanya anak cucu Nabi. Saya langsungin aja kalimatnya. Yang namanya habaib. Walaupun saya ingin luruskan di sini, Habib itu bukan panggilan buat cucu Nabi. Kita buka kitab-kitab itu, semua ulama sepakat panggilan buat cucu Nabi itu bukan Habib, tapi Sayyid dan Syarif, Syarifah atau Sayyidah. Tapi kok sekarang Habib? Ya, anggaplah begitulah. Yang namanya Habib walaupun nggak sholat, walaupun ahli maksiat, masuk surga karena matinya nanti husnul khatimah. Begitu Roma Irama buka ke depan, mereka protes. Roma Irama itu mengada-ngada, bukan mengada-ngada, kuping saya sering dengar kok. Di mana mereka mengajarkan kayak gitu modelnya, sering dengar kita doktrin-doktrin yang kayak gitu. Padahal Nabi bersabda, wahai Quraisy, kata Nabi. Nabi kalau nyebut Quraisy sukunya berarti, Pak, sama kayak kita. Hei senak lepung, berarti orang Lampung nih maksudnya. Wahai Quraisy, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad nggak bisa nolong kalian kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Ini Nabi cara sama sukunya, ngurucut. Wahai Bani Hasyim, kata Nabi. Kalau Nabi nyebut Bani Hasyim, Pak, udah mulai klan. Kalau Quraisy itu suku, Bani Hasyim itu klan. Wahai Bani Hasyim, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong sedikit pun kalian di hadapan Allah kalau kalian tidak bertakwa. Masuk lagi Nabi, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai keturunan Abdul Muthalib. Nah, ini langsung mengerucut dari suku masuk ke klan, masuk ke keluarga. Wahai keturunan Abdul Muthalib, berarti sesama sesepupu Nabi beserta anak cucunya. La ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa. Lebih dalam lagi Nabi nyebutnya apa? Ya Fatimah. Ini langsung ke anak nih, Pak. Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Saya bapakmu Fatimah, tidak akan bisa menolong kamu sedikit pun kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada yang mendoktrin, Pak, kami anak cucu Nabi, apapun kesalahan kami pasti masuk surga, bohong tuh dia. Nabi aja ngomong sama Fatimah, bapakmu saja nggak bisa nolong kamu kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, mencintai ahlul bait Nabi itu hukumnya wajib dan itu ibadah. Tapi begini, Pak, kalau ahlul bait Nabi yang zaman dulu enak, istri Nabi sudah ketahuan. Yang kedua, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, 5 ini sudah jelas. Tapi berhubung sudah 14 abad kemudian, maka kita punya kewajiban bertanya ulang. Kalau ada yang ngaku cucu Nabi, sini mana buktinya? Dan ini kewajiban tentunya bagi para ulama. Semua ulama se-Indonesia raya tercinta ini wajib hukumnya mempertanyakan itu. Kalau ulama tidak mempertanyakan, ulama telah mengkhianati umat Islam. Makanya saya ditanya, emang siapa Anda kok mempertanyakan nasab keturunan Nabi? Jawaban saya gampang, saya umat Nabi. Saya ini umat Nabi, cucung Nabi Adam, kata saya. Saya ini umat Nabi. Sebagai umat Nabi, karena saya punya kewajiban mencintai keluarga Nabi, sebagai umat Nabi, saya harus bertanya kepada siapapun yang ngaku anak cucu Nabi, mana datanya, mana buktinya. Harus begitu. Ini bukan membenci keluarga Nabi,
agar tidak ada yang mengaku-ngaku, apalagi untuk kepentingan yang menyimpang, apalagi untuk melanggar syariat agama. Jadi balik lagi Pak, Islam ini agama yang mudah sebetulnya. Jangan dibuat rumit juga pada akhirnya. Jadi jangan menggunakan agama buat ngancam. Kalau nggak cinta Habib, mati su'ul khotimah. Kalau nggak cinta Habib, nanti walaupun ahli ibadah masuk neraka. Na'udzubillah. Nabi aja nggak kayak gitu kan? Oke, kalau memang itu mau dianggap benar. Karena kami kalau nggak cinta Habib masuk neraka, maka kami, karena ini masalah surga sama neraka ini Pak, maka kami sebagai umat Nabi punya kewajiban juga bertanya, mana buktinya kalau Anda merupakan cucu Nabi? Tidak boleh hanya mengaku-ngaku saja. Ini penting untuk kita garis bawahi. Karena begini, kalau cucu Nabi betulan Pak, nggak akan membanggakan nasab. Saya ambil contoh sederhana. Kita punya Wali Songo. Wali Songo itu rata-rata kan keturunan Nabi. Terutama yang katakanlah yang paling dekat sama kita, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, itu kan cucu Nabi Pak. Syarif Hidayatullah itu gelarnya saja Syarif, berarti dari Imam Husain, karena bapaknya itu Raja Mesir. Bapaknya Raja Mesir, anak-anaknya dikirim, salah satunya di Indonesia untuk berdakwah di Indonesia di abad ke-15 Masehi. Bahwa Islam ke Indonesia ini, memang sih Islam masuk ke Indonesia itu sudah sejak abad awal katanya, cuman kan belum tersebar. Nah, baru tersebarnya di Wali Songo. Salah satu penyebarnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini datang ke Lampung, ke kerajaan Pugung. Di Pugung sana itu Pak, Pugung Raharjo kan, kerajaan Pugung. Daripada perang dibuatlah pernikahan kerajaan. Maka Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Sinar Alam. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam itu bukan pernikahan selir, bukan, pernikahan kerajaan. Jadi Putri Sinar Alam, Putri Lampung itu bukan jadi selir, tapi pernikahan kerajaan. Kalau selir pasti dibawa ke Cirebon, karena bukan selir, tinggalnya di Lampung. Pernikahan dengan Putri Sinar Alam, punya anak namanya Raden Muhammad Aji Saka. Berarti kan nyambung kepada Nabi Raden Muhammad Aji Saka ini, karena turunan laki-laki. Yang di Lampung dikenal dengan Ratu Darah Putih, karena inilah pendiri Keratuan Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka ini punya cicit namanya Raden Intan Kesumaratu I, punya cicit, kan begitu. Nah, cicit beliau ini punya anak dua dalam catatan sejarah. Nggak tahu kalau anak yang lain dalam catatan sejarah. Anak pertama namanya Raden Imba Kesumaratu II. Anak kedua namanya Dalom Kesumaratu. Ini dua anaknya nih. Nah, Raden Imba Kesumaratu II perang sama VOC sampai dibuang ke timur Belanda. Dibuang sampai mati dibunuh. Yang istrinya sedang hamil. Begitu sang ayah dibunuh Belanda, sang putra lahir. Nah, sang putra yang lahir ini namanya Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Intan II. Yang perang melawan Belanda, gugur di usia muda. Kalau tidak salah 22 atau 23 tahun. Belum punya anak. Karena beliau meninggal dilanjutkan oleh pihak pamannya Dalom Kesumaratu yang disebut dengan Raden Muhammad Jamil itu. Nah, sampai sekarang masih ada keturunannya. Masih ada. Dan saya sarankan kepada keturunannya, coba tes DNA. Dites DNA. Kalau J1 berarti nyambung cucu Nabi. Tapi saya nggak pernah ngedengar keturunan Raden Intan mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Nggak pernah Pak. Karena memang cucu Nabi nggak mungkin membanggakan nasab, nggak mungkin itu. Karena ini penting. Bahkan begini, saya soal ke keturunan Raden Intan di Kuripan sana itu, yakin nggak kata saya, kalau Anda ini keturunan Nabi? Saya nggak berani meyakini Ustaz. Nggak berani Pak. Takut sombong. Tahu kalau kami ini cicitnya Raden Intan, iyalah katanya. Kalau kami ini keturunan Raden Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih, iyalah, kami percaya itu. Tapi kalau keturunan Nabi, kami takut malah takabur nanti. Nah ini Pak. Dan saya lihat memang keturunan laki-laki dari
Raden Intan itu, zuriat Raden Intan satu itu kan gede-gede badannya. Enggak normalnya wayah fisiknya orang kita pada umumnya. Gede besar. Benar kalau dalam catatan Belanda itu ada anak muda di Lampung itu namanya Raden Intan itu yang badan besar, gagah dan tidak terkalahkan dalam pertempuran. Benar itu. Kecuali ketika dia ditipu ya, karena diracun pakai daging kerbau itu. Nah, sahabat, cuman saya ini mengutip saja. Artinya Lampung punya sejarah loh, Pak. Makanya di Lampung ada istilah buai aji, buai rasul kan. Buai aji, buai rasul di Lampung itu kan berarti keluarga Rasul. Tapi mengapa tidak pernah dibangga-banggakan? Karena memang nggak harus dibanggakan yang sedemikian rupa. Tapi bahwasanya kesadaran kita kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi harus kita tanya dalilnya apa, datanya mana, kitabnya mana, tes DNA-nya apa, wajib itu. Agar mengapa tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan tertentu. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas, Pak. Ya, silakan.